Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait tugas Lokakarya 2, yaitu modul penelitian tindakan kelas. Bahwasanya perlu kita ketahui dalam Lokakarya kedua ini terkait penelitian tindakan kelas. Di situ ada empat kegiatan pembelajaran yang harus kita laksanakan dan kita resume. Kemudian selain itu kita ada tugas yaitu membuat proposal penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik dan tip bagaimana kita membuat proposal tindakan kelas yang nanti akan kita gunakan dalam Lokakarya PTK di PPG kali ini. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita pahami bahwa dalam pembuatan proposal tindakan kelas atau PTK, kita tentukan dulu masalah apa yang akan kita tingkatkan, karena dalam PTK itu adalah tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar, dan cara peningkatannya itu kita menggunakan metode apa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, teman-temanku semuanya. Misalkan contohnya upaya peningkatan prestasi belajar fikih bab sedekah dengan metode demonstrasi pada siswa kelas 5 MI Baitul Huda Sumur Taman Sari, Boyolali tahun pelajaran 2021-2022. Jadi di sini yang akan kita tingkatkan adalah prestasi belajar fikih berkaitan dengan bab sedekah, dan cara meningkatkan prestasinya yaitu dengan menggunakan metode demonstrasi. Ini untuk covernya Bapak Ibu, kita kasih logo dari IAIN tempat kita PPG. Kemudian di bawahnya diajukan untuk memenuhi tugas Lokakarya penelitian tindakan kelas PPG dalam jabatan guru madrasah angkatan 2 IAIN Gorontalo. Kemudian disusun di sini nama, kemudian kelasnya kelas apa, di bawahnya Institut Agama Islam Negeri Sultan Name Gorontalo 2021. Karena kebetulan saya PPG di IAIN Gorontalo. Kemudian apa saja yang perlu kita cantumkan dalam proposal PTK tersebut? Yang pertama tentunya ada alasan pemilihan judulnya. Kita kasih alasan kenapa kok kita memilih judul tersebut, nah kita kasih alasannya. Kemudian setelah itu ada penegasan istilah ya. Penegasan istilah ini berkaitan dengan istilah yang ada dalam judul ya. Ya, upaya peningkatan itu apa, kemudian prestasi belajar itu apa, kemudian mata pelajaran fikih atau fikih bab sedekah itu apa, kemudian metode demonstrasi itu juga kita jabarkan apa dari referensi-referensi buku atau mungkin juga bisa internet yang sudah ada. Kemudian setelah itu kita cantumkan latar belakangnya ya. Latar belakang kenapa kita memilih judul PTK tersebut ya, kita uraikan latar belakangnya. Kemudian setelah itu kita tulis rumusan masalahnya ya, rumusan masalahnya. Contohnya adalah rumusan masalah itu kita memakai kata tanya. Contohnya, apakah metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar fikih bab sedekah pada siswa kelas 5 MI Baitul Huda Sumur Taman Sari Boyolali tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian selain rumusan masalah ada juga nanti di bawahnya tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitiannya apa? Di sini contohnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar fikih bab sedekah pada siswa kelas 5 MI Baitul Huda Sumur Taman Sari Boyolali tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian di bawahnya lagi ada manfaat penelitian. Nah, dari penelitian itu nanti kita uraikan manfaatnya apa? Bisa untuk manfaat kepada gurunya, manfaat untuk sekolahannya, atau manfaat untuk siswanya maupun orang tuanya, kita tulis di sini. Kemudian yang
bawahnya itu ada sistematika penulisan skripsi atau sistematika penulisan PTK ya, sistematika penulisan PTK. Nah, di sistematika ini berisi gambaran dari bab 1 sampai bab terakhir terkait dengan PTK yang kita buat. Untuk bab 1 contohnya misalkan ini berisi tentang alasan pemilihan judul, kemudian penegasan istilah, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian sistematika penulisan PTK. Kemudian di bab 2 kerangka teori dan hipotesis tindakan. Nah, berarti di sini di bab 2 ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang kita buat serta hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan ini nanti dicantumkan apakah dengan metode itu nanti siswa berhasil naik prestasi belajarnya atau tidak, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Nah, berisi metode yang kita gunakan dalam PTK. Ini kita menggunakan metode apa saja? Berarti metodenya kan metode apa itu, metode penelitian tindakan kelas, kemudian metode-metode yang lain apa. Kemudian bab 4 laporan hasil penelitian, berarti berisi laporan dari penelitian yang kita laksanakan, itu kita bahas dan kita analisa. Kemudian yang bab 5-nya adalah berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu bahwa dalam PTK itu ada alur penelitiannya ya. Secara umum untuk PTK itu paling tidak ada 3 siklus yang kita laksanakan supaya hasilnya bisa maksimal. Itu mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian ada refleksi. Nah, itu dan pengamatan, itu setiap siklusnya seperti itu. Siklus pertama, nanti ketika siklus pertama itu hasilnya belum bagus, itu kita tingkatkan ke siklus kedua. Ternyata di siklus kedua ini hasilnya juga belum maksimal, maka kita laksanakan lagi pada siklus 3 dengan harapan pada siklus 3 ini hasil penelitian sudah bisa maksimal. Seperti itu Bapak Ibu untuk penelitian.